Ya, oke, silakan untuk eh, kelompok berikutnya yang akan presentasi. Ibu sebelumnya izin konfirmasi urutan kelompok presentasinya berubah Ibu. Urutannya berubah Ibu. Jadi yang duluan itu kelompok 13 baru dilanjut sama kelompok selanjutnya Bu. Ya, oke, boleh. Izin. Jadi kelompok tiga Saya belas share dulu dulu. ya yang akan Ya presentasi. Ibu. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Widianti Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Non Parametrik dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Arianti Indah dengan NIM Tertera dan Siti Fatimah Azahra dengan NIM Tertera. Di sini kami akan membahas mengenai uji Wilcoxon. Oke, yang pertama ini ada pengertian. Jadi uji Wilcoxon ini merupakan salah satu teknik pengujian dua sampel berpasangan atau dependen. Pengujian ini bekerja dengan menghitung perbedaan antara dua sampel lalu menganalisis apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Pada uji tanda yang kita pelajari di minggu lalu, hasil analisisnya itu kan hanya berdasarkan pada perbedaan arahnya saja tanpa memperhatikan besaran selisih nilai angkanya. Padahal hal tersebut menjadi penting untuk penentuan perankingan data yang ada. Nah, kalau pada uji Wilcoxon ini, dia tuh nggak cuma lihat perbedaan aja, tapi dia juga menimbang besarnya perubahan yang terjadi antara dua sampel berpasangan dengan memperhitungkan besarnya selisih nilai angka antara positif dan negatif. Nah, jadi bisa dibilang si uji Wilcoxon ini merupakan penyempurnaan dari uji tanda. Oke, selanjutnya ada fungsinya. Jadi uji Wilcoxon ini digunakan untuk menguji perbedaan antara data berpasangan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Nah, jadi eh, kalau misalnya kan kalau di statistika parametrik itu ada uji T berpasangan ya. Nah, tapi dia syaratnya harus datanya berdistribusi normal. Tapi kalau misalnya datanya tidak berdistribusi normal, kita bisa ganti pakai uji statistika non parametrik yaitu uji Wilcoxon. Nah, ini untuk syaratnya yang pertama itu data sampel tidak berdistribusi normal. Yang kedua, dua kelompok sampel harus dependen atau berpasangan. Yang ketiga, sampel berskala ordinal atau interval. Dan yang keempat, jumlah sampel pada kedua kelompoknya harus sama. Jadi, misal ada sampel satu, datanya tuh ada N, maka sampel kedua datanya juga harus ada N. Oke, oke. Selanjutnya di sini ada penentuan ranking. Langkah-langkahnya itu kita hitung dulu selisih antara dua data dengan cara mengurangkan Y dengan X. Terus habis dapat selisihnya, kita rankingin berdasarkan kriteria berikut. Yang pertama, kalau selisihnya itu ada yang 0 atau Y kurang X-nya itu ada yang 0, maka data tersebut tidak dihitung dan bisa dihilangkan. Akibatnya data akan berkurang sebanyak pasangan dengan selisih dua data 0. Jadi misal awalnya ada data 10, terus ada yang selisihnya 0 nih, datanya ada 2. Itu berarti nanti 10 kurang 2, datanya sisa. Yang kedua, perankingan ini tidak memperhatikan tanda positif dan negatif pada selisih. Jadi, kita rankinginnya itu berdasarkan nilai mutlak si selisihnya. Yang ketiga, jika ada data dengan selisih yang sama, maka data tersebut diberikan ranking yang sama dengan cara merata-ratakan nilai rankingnya. Nah, ini untuk contohnya. Jadi di sini misal ada 5 data, ada X sama Y. Terus kan pertama kita cari selisihnya dulu. Itu dengan cara Y kurang X, berarti 6 kurang 8, 2, 7 kurang 5, itu 2, dan seterusnya. Terus
setelah kita cari selisihnya, ternyata diperoleh nih selisihnya ada yang nol. Berarti data yang ini bisa kita hilangkan. Kan berarti datanya sisa 4 ya. Kalau udah, itu kita tinggal rankingin berdasarkan nilai mutlak si selisihnya gitu. Jadi yang pertama itu adalah si selisih yang satu ini. Jadi kita kasih ranking satu. Terus kan yang dua ini kita nggak memperhatikan tandanya kan berarti ini sama-sama kita beri ranking dengan cara merata-ratakan nilai rankingnya. Jadi tadi udah satu, terus kita lanjut dua, tiga, empat. Berarti dua tambah tiga tambah empat itu 9 dibagi sama tiga itu tiga. Maka rankingnya akan jadi tiga. Oke, selanjutnya di sini ada prosedur pengujian. Jadi yang pertama ini kita bisa menemukan hipotesisnya. Untuk hipotesis suara H0 ini tidak ada perbedaan data antara dua sampel berpasangan dan H1-nya terdapat perbedaan antara dua sampel berpasangan. Dan untuk uji satu arahnya, H0-nya tidak ada perbedaan data antara dua sampel berpasangan dan H1-nya terdapat perbedaan data di mana sampel 1 lebih besar atau lebih kecil dari sampel 2. Nah, yang kedua, kita bisa menentukan taraf signifikansi alfanya. Nah, pada umumnya, taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Nah, yang ketiga, sini ada menentukan ranking, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, tentukan ranking pada selisih tersebut, serta pisahkan ranking-ranking berdasarkan tanda plus dan negatif. Kemudian, hitung jumlah ranking pada data dengan tanda positif, dan jumlah ranking pada data yang tandanya negatif. Nah, selanjutnya, kita tentukan T besar yang merupakan nilai minimum antara jumlah ranking positif dan negatif. Nah, selanjutnya yang keempat ini menghitung statistik ujinya. Jadi, kan ada dua sampel ya. Untuk sampel kecil ini, N-nya atau datanya lebih kecil sama dengan dari 25. Nah, pada sampel kecil ini, statistik uji yang kita gunakan adalah T besar. Nah, nilai T besar ini akan kita bandingkan dengan titik kritis. Nah, untuk yang sampel besarnya, datanya ini lebih besar, lebih dari 25. Jadi, kita dapat menghitung statistik ujinya dengan pendekatan distribusi normal. Nah, rumusnya ini Z sama dengan T besar dikurang N besar dikali N besar plus 1 per 4 per akar N besar dikali dengan N besar plus 1 dikali dengan 2N besar plus 1 per 24. Jadi, N besar di sini T-nya ini T besar. Nah, T besar positif dan T besar negatifnya ini jumlah ranking dari selisih negatif. Nah, yang kelima ini daerah penolakan. Untuk sampel kecil, jika nilai T besarnya ini lebih kecil sama dengan dari nilai tabel G atau tabel Wilkinson, maka tolak H0. Dan untuk sampel besarnya, untuk hipotesis dua arah, tolak H0 jika 2 dikali P value-nya lebih kecil sama dengan alfa. Dan untuk hipotesis satu arahnya, tolak H0 jika P value-nya lebih kecil sama dengan dari alfa. Nah, yang terakhir ini, keenam, ada pengambilan keputusan. Jadi kalau tolak H0 berarti terdapat perbedaan, dan kalau terima H0 berarti tidak ada perbedaan pada kedua sampel. Oke, selanjutnya di sini ada contoh dari sampel kecil. Nah, soalnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah pelatihan produktivitas kerja berpengaruh terhadap jumlah unit barang yang diproduksi oleh karyawan per minggu. Ia mengambil sampel acak dari 10 karyawan dan mencatat jumlah unit yang diproduksi sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini untuk datanya. Nah, terus dari soal ini, kan dia cuma ingin mengetahui apakah ada pengaruh atau tidak ya. Berarti nanti di hipotesisnya kita pakai yang dua arah gitu. Nah, jadi untuk hipotesisnya yang H0-nya itu adalah tidak terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Sementara H1-nya itu terdapat perbedaan produktivitas karyawan sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, karena di soal tidak diketahui alfanya, jadi ini kita pakai yang 5% atau 0,05. Selanjutnya
caranya kita tentukan ranking. Ini sebenarnya sama kayak yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi pertama kita cari beda atau selisih yang disimbolkan sebagai D ini dengan cara mengurangkan XB dikurang XH. Nanti tinggal kurang aja 105 kurang 105, terus 94 kurang 98 itu 4, dan seterusnya. Nah, setelah kita cari selisihnya, kita rankingkan berdasarkan nilai mutlak si selisihnya. Jadi kan di sini yang paling kecil itu 1 ya, berarti angka 1 ini kita kasih ranking 1 karena nggak ada lagi kan satu yang lain. Nah, berarti yang selisihnya 1 kita kasih ranking 1, terus yang selisihnya 2 kita kasih ranking 2, 3, dan seterusnya. Karena di sini ada dua angka 2 nih, berarti yang satu ranking 2, yang satu ranking 3. Kita cari rata-ratanya, 2 tambah 3 itu 5, dibagi 2 itu 2,5, berarti yang ranking 2 itu kita kasih rankingnya 2,5. Nah, terus lanjut ke yang 3, karena kan tadi udah ranking 2 sama 3, berarti yang selisihnya 3 ini dia rankingnya 4, dan seterusnya. Nah, nanti kalau udah dapat rankingnya, kita pisahkan ke kolom positif atau negatif berdasarkan si selisihnya tadi. Contohnya yang ini, misalnya ini kan selisihnya plus 5 ya, berarti nanti rankingnya masuk ke kolom positif. Terus kalau yang ini 4, berarti eh, rankingnya itu masuk ke kolom yang negatif. Begitu terus seterusnya sampai nanti eh, kita dapat hasilnya nih, kita tinggal jumlahkan aja sih jumlah ranking di kolom positif berapa, jumlah ranking di kolom negatif berapa. Nah, terus habis itu kita akan cari statistik ujinya ya, yaitu si T. Di mana T ini adalah nilai antara jumlah ranking positif atau negatif yang terkecil. Nah, ini kan bisa kita lihat yang terkecil itu ada di 18,5. Maka dapat T-nya itu 18,5. Oke, untuk daerah penolakannya sendiri, tadi berdasarkan penjelasan sebelumnya dijelaskan kalau T kurang dari sama dengan G tabel, itu artinya tolak H0. Sementara di sini T-nya itu kan tadi 18,5, sementara G tabelnya itu 8. Nah, ini 8 bisa kita lihat dari tabel G. Dimana tadi kan alfanya 0,5 ya. Dan dia tutel, berarti kita pilih yang ini tutel, terus pilih yang 0,05. Terus N-nya itu 10. Berarti tinggal dicari aja pertemuannya ada di 8 ini. Jadi misal kalau misalnya yang ditanya itu one tail, terus derajatnya itu 0,05, kalian bisa kaliin aja sih derajatnya sama 2, terus nanti baru lihat di kolom tabel yang tutel ini. Tuh. Nah, ini sebenarnya di Google juga masih banyak ya untuk derajat-derajat lain, jadi bisa cari di sumber lain juga. Nah, lanjut ke ini, karena kan tadi daerah penolakannya itu T lebih besar dari G tabel ya, makanya dia gagal tolak H0, yang berarti dia terima H0. Sehingga kesimpulannya, pemberian pelatihan kepada karyawan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan. Oke, selanjutnya kita akan buktikan dengan SPSS. Sudah. Oke, jadi selain kita dapat melakukan pengujian dengan manual, kita juga bisa menggunakan SPSS. Nah, di sini yang pertama kita input dulu nama variabel terlebih dahulu. Tadi kan ada yang data sebelum sama sesudah. Nah, sebelum ini kan kita setting underscore SA dan sesudahnya underscore XB. Nah, untuk desimalnya kita buat 0, kemudian measure-nya kita ganti ke scale. Nah, setelah itu kita input datanya di data view. Nah, kemudian kita masukkan datanya. Nah, setelah itu kita bisa klik analyze, kemudian pilih non-parametric test. Kemudian, nah, setelah itu legasi dialog dan pilih yang do related samples. Setelah itu klik. Nah, di sini ada pilihan test pairs, kolom test pairs. Nah, dari ulang dulu ya. Nah, ini yang variabel 1 kita masukin data yang sebelum. Kemudian untuk variabel 2 masukin yang data sesudah. Nah,
Setelah itu, di sini ada test type. Test type-nya kita pilih yang Wilcoxon. Nah, sampai terchecklist seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terlihat dua tabel. Yang pertama ada tabel ranks. Jadi, untuk tabel ranks, kita peroleh nilai sum of rank dari negatif ini kan 18,5. Dan untuk sum of rank positif rankingnya ini 36,5. Jadi sama seperti yang pengujian manual tadi. Dan untuk TICE-nya ini 0. TICE itu untuk banyak data yang tanpa tanda kayak tadi selisihnya 0 gitu. Dan untuk di sini untuk kolom tes statistik, jadi pengambilan keputusan berdasarkan output tes statistiknya diketahui kita dapatkan nilai Z-nya itu min 0,919. Dengan asumsi signifikansi kriteria ini bernilai 0,358. Nah, karena 0,358 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa gagal tolak H0 atau terima H0. Nah, berarti dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa pemberian pelatihan kepada karyawan ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kinerja karyawan. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh soal sampel besar, yaitu seorang guru ingin mengetahui apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar matematika siswa setelah diterapkannya pendekatan realistik mathematics education atau RME dibandingkan dengan hasil belajar sebelum penerapan pendekatan tersebut. Nah, sebanyak 30 siswa diberikan tes sebelum dan sesudah pembelajaran. Data store tes sebelum dan sesudahnya dalam skala 100 adalah sebagai berikut. Dengan taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,01. Nah, jadi di sini di dalam tabel ini ada data hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pendekatan RME. Total siswanya kan ada 30, jadi di sini ada 30 data. Nah, yang pertama kita bisa menentukan hipotesisnya. Jadi, untuk H0 ini tidak terdapat perbedaan signifikan dalam hasil belajar matematika siswa sebelum dan sesudah diterapkannya pendekatan realistik mathematics education atau RME. Dan untuk H1-nya, yaitu hasil belajar matematika siswa sebelumnya kurang dari hasil belajar sesudah diterapkan pendekatan realistik mathematics education atau RME. Nah, di sini untuk pengelompokan tabelnya sama seperti contoh sampel kecil tadi. Jadi di sini ada nomor datanya, kemudian ada data sebelum dan ada data sesudah pendekatan. Nah, setelah itu kita cari selisihnya. Jadi selisihnya itu dari nilai sesudah dikurang nilai sebelum. XB dikurang XA. Di sini untuk data pertama 78 dikurang 80 itu kan min 2. Kemudian 78 kurang 78 itu 0. 60 dikurang 60 0. 75 dikurang 74 itu 1. 85 dikurang 85 itu 0. Dan seterusnya sampai data ke 30. 88 dikurang dengan 89 itu negatif 1. Nah, setelah itu kita mencoba untuk merankingkan. Jadi sama seperti penjelasan sebelumnya, kita di sini untuk di selisihnya kita tidak melihat tanda positif atau negatifnya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada angka yang sama untuk dari nolnya, dari 0 ini ada 1, 2, 3, 4. Maka kita abaikan saja untuk data yang selisihnya 0 ini. Kemudian untuk perankingan dari 1, kita lihat dari nilai terbesar. Kan di sini ada nilai 1 ya. Nilai 1 itu pada data keempat, kemudian data ke-9, data ke-10, data ke-15, data ke-16, data ke-17, data ke-25, dan data ke-30. Nah, di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti cara perankingannya 1 ditambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7, tambah 8, per dibagi banyak datanya kan 8 tuh, yang angkanya sama-sama 1. Nah, hasilnya 4,5. Jadi, yang untuk angka 1 ini, rankingnya 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 gitu. Dan seterusnya sampai angka ke 8. Nah, setelah itu kan kita udah membuat rankingnya. Sekarang kita cari tanda rankingnya.
apakah dia masuk ke dalam tanda ranking positif atau negatif. Nah, caranya di sini kan rankingnya kan 11,5. Di sini selisihnya itu negatif, berarti dia 11,5 ini rankingnya ranking tanda negatif gitu. Nah, untuk 0 kan kita abaikan, kemudian untuk di sini ranking 4,5 selisihnya 1, berarti dia masuk ke tanda ranking positif. Dan seterusnya sampai data ke 30 ini, rankingnya 4,5, kemudian dia selisihnya negatif 1, berarti 4,5 ini masuk ke tanda ranking negatif. Nah, setelah itu, kita jumlahkan masing-masing tanda ranking positif dan tanda ranking negatifnya. Untuk tanda ranking positifnya ini jumlahnya 298. Dan untuk tanda selisih ranking negatifnya ini jumlahnya 53. Nah, karena kan eh, T besar itu kan kita mencari nilai minimumnya ya. Berarti kan ini yang paling minimum kan paling kecil itu 53. Berarti ini 53 yang tanda ranking negatif kita pakai sebagai statistik ujinya. T-nya sampai dengan 53. Dan N besarnya atau datanya yang sebelumnya kan 30. Nah, karena di sini ada data yang berselisih 0, ada 4, maka kita kurang dengan 4. Jadi 30 dikurang 4, datanya itu 26. Nah, selanjutnya, kalau sampel kecil kan tadi kan kita langsung membandingkan ya dengan signifikansinya. Nah, tapi kalau sampel besar, kita masukin dulu nih ke nilai ke rumus Z-nya. Sama dengan kita masukin T-nya tadi kan 3, dikurang N-nya itu 26, dikali dengan 26 ditambah 1 per 4, dibagi dengan akar N-nya 26, dikali dengan 26 tambah 1, dikali dengan 2 dikali 26 tambah 1 per 24. Nah, setelah dihitung, nanti hasilnya min 3,11. Nah, kemudian setelah itu, kita lihat nih nilai Z ini min 3,11 di tabel. Nah, kita lihat di sini min 3,1, di sini 0,01. Jadi, nilai min 3,11-nya itu 0,0009. Nah, ini adalah nilai p-value-nya. Jadi, nilai p-value-nya kan 0,009. Itu lebih kecil sama dengan dari uh, alfanya tadi kan 0,01 ya. Nah, berarti tolak 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar matematika siswa setelah diterapkan pendekatan Realistic Mathematics Education atau RME. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan SPSS. Caranya ini sama ya kayak yang sampel kecil tadi. Kita input dulu datanya, terus di next kita pilih ke analyze, terus pilih yang non-parametric test, pilih legalisity dialogs, terus pilih to relate sample. Nah, nanti masukin variabel satunya itu data sebelum dan variabel duanya itu data sesudah. Terus kita centang juga si Wilcoxonnya ini. Terus kita oke aja, nanti keluar input outputnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya kalau si jumlah dari ranking yang negatif itu adalah 53 dan jumlah dari ranking positif itu 298. Jadi kan T-nya kita pilih yang 53 ini ya. Tadi juga sama kan sama penjelasan sebelumnya. Terus di sini ada TICE-nya nih. TICE-nya itu 4 yang berarti tadi ada 4 data yang selisihnya 0. Nah, terus dari tes statistiknya kita dapat Z-nya itu min 3,129. Nah, kalau yang tadi perhitungan manual kan dia min 3,11 ya. Jadi sebenarnya bedanya di pembulatannya aja. Terus untuk yang apa nih asimsiknya itu atau p-value-nya itu dia 0,02. Nah, tapi kan ini dua arah ya. Sementara tadi di soal satu arah. Jadi kita bagi si 0,02 ini dibagi sama 2 gitu. Jadi hasilnya p-value-nya tuh 0,001. Nah, ini kan kurang dari alfanya ya, yaitu 0,01. Jadi bisa kita simpulin tolak 0 gitu. Kesimpulannya adalah hasil belajar matematika siswa sebelumnya intinya terdapat peningkatan antara siswa yang diterapkan pendekatan RME dengan siswa yang tidak diterapkan sebelum diterapkan pendekatan RME.
Oke, mungkin sekian dari kami. Apakah dari Ibu Widya ada tambahan atau dari teman-teman ada pertanyaan? Oke, makasih kelompok 13. Ini menjelaskan tentang uji Wilcoxon ya. Seperti tadi dikatakan, merupakan eh, perkembangan dari uji tanda ya, karena di sini memberikan perbedaan untuk setiap objek yang diberi rang. Jadi ini untuk eh, dua kelompok ya, uji untuk dua kelompok ya. Iya, betul Ibu. Kelompoknya itu berarti sebelum sesudah gitu ya, kelompoknya berkaitan gitu ya. Karena ini meneliti satu objek yang sama atau yang sejenis ya. Jadi kalau nggak bisa berbeda objek itu misalkan eh, dua kelompok yang benar-benar homogen. Misalkan dua anak kembar dibikin dua kelompok. Tapi kalau tidak bisa betul-betul homogen, berarti uji untuk sebelum dan sesudah perlakuan ya. Berarti di sini datanya adalah data skala apa? Ordinal sama interval Ibu. Ordinal dan interval ya, yang bisa diberi rank ya, urutan. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya. Ibu, maaf, saya mau nanya. Ya, silakan. Widi ya. Eh, saya mau nanya tentang tadi contoh yang nomor 1 ya. Misalkan ada dua analisis gitu, analisis sederhana sama dengan analisis pakai uji Wilcoxon tadi. Misal dari analisis sederhana itu kan kita bisa lihat langsung dari tabel bahwa 7 dari 10 mengalami peningkatan setelah melakukan pelatihan gitu. Tapi di hasil analisis dengan uji Wilcoxon itu kesimpulannya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan. Nah, pertanyaannya adalah apa perbedaan antara analisis sederhana dengan analisis yang Wilcoxon tadi? Apakah hanya signifikansinya saja atau mungkin ada yang lain? Kemudian yang kedua, bagaimana menentukan studi kasus tersebut itu dua arah atau satu arah? Itu aja sih. Terima kasih. Baik, Ibu, selanjutnya ini ada Lestia, udah raise hand. Silakan, Lesti ya. Oke, baik kelompok. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Leslia Zahra. Nah, di sini saya mau nanya terkait penentuan rankingnya. Jadi kan untuk menentukan ranking itu ditentukan dari selisih data yang XD min XA itu tadi ya. Nah, jika terdapat nih banyak data yang selisihnya itu nol, berarti kan nanti dihilangkan. Nah, jika kita menghilangkan data tersebut itu mempengaruhi representasi dari sampel atau tidak ya? Terima kasih kelompok. Ya, terima kasih, Reski. Mungkin kita tampung dulu pertanyaannya.
untuk kelompok 13. Oh, Saya izin menjawab pertanyaan dari Reski dulu. Jadi kan tadi pertanyaannya, jika terdapat banyak data dengan selisih 0, Y dikurang X sama dengan 0, apakah menghilangkan data tersebut bisa mengurangkan representasi sampel? Nah, jadi kalau selisihnya 0 itu kan berarti kan kita nggak ada perubahan sama sekali ya dari datanya. Nah, dalam uji Wilcoxon ini, data seperti ini itu nggak dipakai karena tidak menunjukkan apakah terjadinya penurunan atau peningkatan dalam datanya. Jadi, secara aturan uji itu data 0 memang harus diabaikan. Nah, kalau data yang punya selisih 0 cuma sedikit, itu tidak menjadi masalah besar. Tapi kalau misalnya eh, jumlahnya banyak, ada beberapa akibat. Yang pertama ini jumlah data yang dianalisis jadi berkurang. Nah, misalnya kan ada 30 orang, berarti kalau misalnya 10 orang ini selisihnya 0, berarti yang dipakai hanya 20 data aja. Nah, untuk yang kedua itu, kalau misalnya hasil ujinya jadi kurang mewakili semua peserta, eh, jadi sebagian besar datanya kan nggak ikut dihitung gitu. Yang ketiga ini bisa membuat hasil uji tidak kuat atau lebih sulit menemukan perbedaan yang nyata. Nah, contohnya misalnya kita bayangin kalau misalnya kita lagi melakukan uji Wilcoxon untuk melihat apakah ada perbedaan dalam hasil pendekatan belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan pendekatan RMA yang tadi. Nah, data awalnya kan tadi kan 30. Nah, kemudian kalau misalnya 15 datanya itu nilainya 0, ini kan bisa eh, membuat pendekatan RMA ini tidak berdampak secara signifikan pada hasil belajar mereka. Karena penghilangan data ini dapat mengurangi representasi sampel yang siswa tidak merasakan perubahan yang signifikan. Jadi kesimpulannya, semakin banyak yang selisihnya 0, maka semakin banyak pula data yang dihilangkan akibat pengujian yang dilakukan semakin tidak representatif. Jadi alternatifnya kita bisa mempertimbangkan pengujian analisis lain yang mempertimbangkan selisih 0 atau mengumpulkan data yang lebih representatif. Apakah sudah menjawab, Reski? Sudah kelompok, terima kasih banyak Zahra dan Arianti. Sama-sama. Oke, Ibu izin jawab yang tadi dari Widianto. Mungkin ini dari yang pertanyaan cara membedakan mana yang pakai tutel, mana yang pakai wantel ya. Nah, kalau cara ngebedain soalnya itu kita bisa lihat dari si soalnya sendiri. Kayak gini nih, contohnya kan sampel kecil dia cuma ingin mengetahui pelatihan produktivitas kerja itu berpengaruh pada unit yang diproduksi apa enggak. Si soal ini kan nggak menjelaskan adanya peningkatan atau penurunan kan, makanya dia pakainya tutel gitu. Jadi cuma mau lihat pengaruhnya aja ada apa enggak gitu. Sementara untuk yang wantel itu ada di contoh sampel besar. Nah, ini kan dari soal ada kata kuncinya nih, peningkatan gitu. Berarti bisa lebih dari atau kurang dari gitu kan. Nah, makanya itu kita pakainya wantel. Jadi kesimpulannya kalau dia cuma mau lihat pengaruhnya tanpa melihat peningkatan atau penurunannya, itu kita pakai adanya peningkatan atau adanya penurunan, itu kita pakai wantel gitu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi bedanya analisis sederhana sama analisis Wilcoxon ya. Nah, mungkin ini saya jawab setahu saya aja ya Ibu. Nanti mungkin dari Ibu ada tambahan. Nah, untuk perbedaannya sendiri, uh, kalau tadi kan kita cuma lihat berdasarkan datanya aja ya, yang naik sebelumnya, yang naik, yang apa namanya, yang ada peningkatan itu sebanyak 7 data, terus tiganya enggak. Nah, kalau kayak gitu, eh, bisa jadi ya asumsinya tuh si datanya ini enggak berdistribusi normal gitu. Jadi harus kita uji lagi pakai uji Wilcoxon gitu. Kan kalau misalnya datanya itu nggak berdistribusi normal, terus berdasarkan analisis sederhana tadi itu bisa kita lihat kalau itu 7-nya ada peningkatan, sementara tiganya nggak ada. Tapi dia nggak memenuhi asumsi si berdistribusi normal itu. Berarti kan nanti analisisnya nggak valid ya. Gitu. Jadi
Mungkin jawaban dari kami kelompok itu Ibu. Kalau dari Widianto, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanya lagi? Oh, cukup. Terima kasih. Oke. Dari Ibu Widya, apakah ada tambahan, Ibu? Kalau tadi tabel Wilcoxonnya ada nggak? Jadi kalau misalkan di sini banyak nolnya, kan berarti sebelum dan sesudah itu tidak ada beda nilai ya. Jadi pelatihannya itu ya udah sama gitu, sama hasilnya kayak tidak berpengaruh. Kalau disesuaikan dengan tabel Wilcoxon, tadi dibuang dulu kan ya. Ya, dibuang dulu. N-nya Iya, jadi nanti berkurang gitu. iya. Jadi kesimpulannya pun bisa diambil. Biasanya kalau dilihat banyak nolnya, mungkin tidak ada pengaruh dari perlakuan itu biasanya ya. Dan ini bisa dibuktikan juga pada tabel Wilcoxon karena di sini untuk N-nya kecil untuk tabel ini, ya kan? Di sini, ya. Jadi eh, ini N-nya kecil 6 ya, 6. 6 itu minimum atau ada yang lebih minimum lagi? Eh, Kalau saya lihat di tabel-tabel lain, 6 itu udah minimum, Ibu. 6 minimum ya. Jadi kalau diberikan pada apa jumlah sampel yang sangat kecil itu juga apa kurang terlihat ya pengaruhnya. Jadi mungkin di sini juga ada minimumnya berapa sehingga kalaupun dibuang beberapa objek di sini masih memenuhi untuk yang minimum 6 ini. Itu ya. Mungkin itu tambahan dari Ibu. Terima kasih untuk kelompok 13 Fatimah dan Arianti ya. Selanjutnya, Baik, Ibu. Terima kasih Bu Widya atas tambahannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan menyimak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. ya berikutnya kelompok berapa tadi yang uji uji apa tadi? Kami dari kelompok 7, Ibu, untuk uji McNamara. Uji Magnemar ya, silakan. Baik, terima kasih, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Widianti dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi uji McNamara. Anggota kelompoknya terdiri dari rekan saya, Nazara Nadia, dan saya sendiri, Nur Azani. Oke, jadi apa itu uji McNamara? Uji McNamara itu uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berpasangan. Masih sama kayak yang tadi, data berpasangan juga, tapi skalanya ini nominal atau kategori. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengukur perubahan atau perbedaan proporsi antara dua kondisi atau dua waktu yang berbeda. Nah, uji ini sering digunakan dalam studi eksperimen atau intervensi. Misalnya kayak kita mau mengaplikasikan suatu metode, terus kita pengen tahu bagaimana sih efektivitas dari metode itu sebelum dan sesudah perlakuan diberikan atau metode itu diaplikasikan. Ciri utamanya itu datanya dalam bentuk frekuensi dua kategori, misalnya ya atau tidak, sukses atau gagal, kemudian subjek yang sama diukur dua kali. Jadi data itu berpasangan, tapi subjeknya itu sama. Terus fokus pada pasangan ini nggak konsisten atau diskordan. Jadi perubahannya itu antara dua kondisi. Nah, jadi untuk rumus statistik ujinya itu awalnya itu dari statistik uji chi-square dua kategori, di mana ini kan rumusnya x kuadrat. Mungkin kita semua udah pernah sempat ngerjain juga soal untuk chi-square dua kategori ini. Perbedaannya ketika kita pakai di uji McNamara ini, O-nya itu nilai observasi di sel A dan D. Sel A dan D ini dari mana? Dari tabulasi tabel kontingensi nanti akan dijelaskan juga. Terus untuk E-nya itu nilai ekspektasi di bawah H0. Jadi
A plus D dibagi 2 untuk masing-masing selnya, dan diperoleh rumus statistik uji untuk uji McNemar ini seperti ini, dengan penjelasannya itu A min D itu kan kita pakai mutlak, yaitu selisih absolut antara dua frekuensi perubahan, kemudian kita kurangi 1 untuk koreksi kontinuitas, dan dibagi dengan total perubahan A plus D karena hanya mereka yang mengalami perubahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan. Selanjutnya ada prosedur uji. Yang pertama, kita rumuskan hipotesis. Hipotesis nol yaitu tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua kondisi atau waktu pengukuran. Yang kedua, hipotesis alternatifnya H1 yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kondisi atau waktu pengukuran. Yang kedua, kita bentuk tabel kontingensi 2x2 seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, kita hitung statistik uji menggunakan rumus McNemar yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, kita tentukan derajat kebebasan dan nilai kritis. Di sini, derajat kebebasannya itu 1. Kenapa? Karena kita menggunakan tabel 2x2. Untuk uji satu arah, kita lihat nilai kritis chi-square diambil separuh dari tabel 2 arah. Selanjutnya, tentukan wilayah penolakan. Misal kita gunakan alfanya 0,05, maka didapat chi-square kritisnya 3,84 untuk dua arah. Lalu kita lihat chi-square hitungnya apakah lebih besar dari nilai kritis. Selanjutnya, ambil keputusan. Jika chi-square hitungnya lebih besar dari nilai kritis, maka tolak H0. Jika lebih kecil dari nilai kritis, maka gagal tolak H0 atau tolak H1. Kemudian kita buat kesimpulan. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah penelitian dilakukan untuk menilai kualitas pelayanan di Rumah Sakit Citra Abdi. Peneliti ingin mengetahui apakah pengalaman mendapatkan pelayanan di rumah sakit tersebut dapat mempengaruhi kemauan pasien untuk merekomendasikan rumah sakit kepada temannya. Nah, ini subjeknya ada 15 pasien, dipilih secara acak, kemudian diminta untuk menyatakan apakah mereka bersedia untuk merekomendasikan rumah sakit kepada temannya. Di sini kita ada sebelum dilayani sama setelah dilayani. Ini ada datanya. Nah, kita masuk ke perumusan hipotesisnya. Jadi, untuk hipotesisnya tadi seperti yang dijelaskan Hana, kalau untuk H0 itu tidak terdapat perubahan, sedangkan untuk H1 itu terdapat perubahan signifikan dalam kemauan pasien untuk merekomendasikan rumah sakit setelah menerima pelayanan. Kemudian, kita bentuk tabel kontingensinya yang 2x2 ini. Jadi, kita hitung dari sebelum dilayani ini ada berapa, terus yang sesudah dilayani ada berapa. Ini kita totalin. Untuk perumusan tabel kontingensinya nggak beda sama tabel kontingensi yang sebelum-sebelumnya juga. Terus kita hitung statistik ujinya dengan rumus yang tadi. Jadi kan A-nya di sini, terus D-nya ini. Yang kita substitusi diperoleh untuk statistik ujinya itu ternyata 0 dengan derajat kebebasannya itu 1 dan alfanya 0,05. Ini kita cari di tabel kritis chi-square. Untuk derajat kebebasan 1 dan alfa 0,05 itu diperoleh nilai tabelnya itu 3,841. Nah, ini tadi kan chi-square hitungnya itu kan 0. Jadi, chi-square hitungnya itu kurang dari chi-square tabel, sehingga kita gagal menolak H0. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kemauan pasien untuk merekomendasikan rumah sakit sebelum dan sesudah pelayanan. Terus ada contoh soal 2, sebuah perusahaan multi-level marketing atau MLM ingin mengetahui apakah presentasi mengenai bisnis MLM dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap bisnis tersebut. Nah, untuk itu dilakukan sebuah studi terhadap 100 responden yang dipilih secara acak, di mana untuk 0 itu sikap positif, terus 1 itu sikap negatif. Diperoleh ini bentuknya udah ditabulasi dengan data persepsi seperti ini, kemudian alfanya 0,05. Akan kita uji dengan uji McNemar.
Ya, H0-nya masih sama seperti tadi, tidak terdapat perbedaan proporsi sikap masyarakat terhadap MLM sebelum dan sesudah presentasi. Kemudian untuk H1-nya terdapat perbedaan proporsi sikap masyarakat terhadap MLM sebelum dan sesudah presentasi. Kemudian tabelnya sama seperti tadi. Ini kita akan hitung statistik ujinya dengan rumus yang chi-square sama dengan kita ambil selisih absolut A dengan D, kemudian dikurangi 1 untuk koreksi kontinuitas dan dibagi dengan jumlah A dan D diperoleh untuk chi-square hitungnya itu di 1,939. Kemudian untuk derajat kebebasan 1 dan alfa 0,05 nilai chi-square masih sama di 3,841. Nah, ini diperoleh chi-square hitungnya masih kurang dari chi-square tabel, maka menolak K0. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi sebelum dan sesudah presentasi. Artinya, presentasi tidak mampu secara signifikan mengubah sikap masyarakat terhadap bisnis ini. Selanjutnya ada ringkasan prosedur uji McNemar. Yang pertama, kita susun data ke dalam tabel kontingensi 2x2. Yang kedua, kita hitung frekuensi harapan di sel A dan D. Dengan rumus frekuensi harapannya seperti ini, 1/2 dikali A tambah D. Jika nilai harapan lebih kecil dari 5, kita gunakan uji binomial karena uji McNemar jadi kurang akurat kalau misalnya datanya terlalu kecil. Jika nilai harapan lebih besar atau sama dengan 5, kita hitung nilai chi-square dengan rumus yang tadi. Kemudian kita tentukan nilai P dan bandingkan dengan alfa. Kita lihat apakah eh, jika nilai P-nya itu lebih kecil dari alfa, misalnya alfanya 0,05, maka tolak H0 dan terima H1. Begitu juga kebaliknya. Selanjutnya ada contoh soal lagi, seorang peneliti ingin menguji apakah terdapat perubahan signifikan dalam preferensi masyarakat terhadap dua jenis logo perusahaan sebelum dan sesudah kampanye rebranding. Penelitian dilakukan terhadap 100 responden dan diminta memilih apakah mereka menyukai logo lama atau logo baru. Hasil jawaban responden dikategorikan sebagai berikut. Pertanyaannya, apakah kampanye rebranding perusahaan memberikan pengaruh signifikan terhadap preferensi masyarakat terhadap logo? Kita gunakan alfanya 0,05. Di sini langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama hipotesisnya sama kayak tadi, H0 tidak ada perubahan dan H1-nya ada perubahan. Yang kedua, kita cek frekuensi harapannya di sel A dan D. Cek apakah frekuensi harapannya itu lebih besar sama dengan 5. Setelah dicek, ternyata 20 besar dari 5, maka kita gunakan uji McNemar dengan chi-square. Yang ketiga, kita hitung nilai chi-square dengan rumus uji McNemar. Didapat 2,025. Kita bandingkan dengan nilai kritis dari tabel chi-square. Dengan derajat kebebasannya 1 didapat 3,84. Kesimpulannya, karena nilai chi-square hitungnya itu lebih kecil daripada nilai kritisnya, maka kita gagal tolak H0 sehingga tidak ada bukti yang cukup bahwa kampanye berpengaruh signifikan. Berikut tabel chi-square-nya. Karena kita hanya menggunakan garis kebebasannya 1, jadi yang digunakan mungkin yang atasnya aja. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jika teman-teman ingin bertanya, diperbolehkan. Terima kasih. Iya, sama-sama ya, Jania sama Hana, mengenai presentasi, maaf ya, mengenai presentasi terkait uji McNemar itu sendiri ya, karena secara metodologi ternyata gitu kayak antara diturunkan atau bisa-bisa atau seperti uji Fisher ya, uji Fisher dan uji chi-square ya dengan dua sampel yang sama-sama melibatkan tabel kontingensi itu kira-kira ada hubungannya nggak antara uji McNemar, Fisher sama chi-square ya? Dan kalau dibandingkan mana yang memberikan hasil yang lebih baik gitu? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Berikutnya ada lagi yang bertanya. Ya, oke. Kalau enggak, silakan dijawab dari Rafli pertanyaannya. Baik ya, Bu, sebentar. Oke, benar, Rafli. Untuk uji chi-square 2 sampel, uji Fisher dan uji McNemar ini memang cukup similar atau mirip untuk proses ujinya dan juga jenis datanya juga. Tapi kalau untuk chi-square 2 sampel itu kan ukuran sampelnya itu bisa besar, terus untuk uji Fisher itu ukuran sampelnya cenderung kecil. Nah, untuk McNemar ini sebenarnya untuk ukuran sampelnya itu tidak begitu penting. Nah, terus perbedaannya kalau chi-square sama Fisher tadi, dia tuh datanya cenderung dependent atau independent. Jadi dia kayak nggak ada hubungannya. Sedangkan McNemar ini kita kan before dan after ya, kayak tadi contoh soalnya. Jadi tidak langsung data kita itu dependen, di mana apakah ada perubahan nih antara sebelum dan sesudah pengaplikasian metode yang akan kita uji. Mungkin seperti itu, Rafli. Ya, betul ya. Jadi untuk uji Magnemar di sini jika diberikan suatu perlakuan pada objek, kita melihat apakah ada pengaruh dari perlakuan itu sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Namun kalau uji Q-square, uji Fisher, di situ kan kita hanya ingin melihat apakah ada perbedaan-perbedaan frekuensi atau perbedaan proporsi dari suatu populasi. Kalau ada perbedaan proporsi, mungkin asumsi kita yang tadinya eh, populasinya homogen, ternyata tidak ya. Jadi kita tidak memberikan suatu perlakuan di uji-uji Q-square. Sedangkan di uji Magnemar di sini ada perlakuan. Tadi sudah ada untuk sampel besar juga ya. Jika nilai harapan lebih besar sama dengan 5, gitu ya. Ya, jadi itu ada A min D min 1 kuadrat per A plus D. Jadi ada koreksi kontinuitas ya. Dari uji C-square dikurangi 1 karena ini pendekatan dari diskrit ke kontinu. C-square itu kontinu. Sehingga kita bisa menggunakan tabel distribusi C-square untuk uji ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau EI-nya lebih kecil dari 3 tadi, atau lebih kecil dari 5, pakai uji apa? Magnemar bisa nggak? Frekuensi harapannya lebih kecil dari 5. Pakai uji binomial, Ibu. Iya, ya. Jadi kalau lebih kecil dari 5, disarankan untuk menggunakan uji lain, yaitu uji binomial ya, lebih sesuai. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup sekian dulu. Silakan ditutup untuk kelompok 7. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, Terima Cindy kasih, ya. Bu. Ya. Ya Bu.